menyatakan bahwa saya mempunyai anak 4, anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Nah, ini tolong guys di-share ke ibunya itu guys ya. Ibu ini selalu mengalihkan pembicaraan ya. Sebenarnya yang netizen pengen ibu ini klarifikasi. Ini tolong dijelaskan ini siapa? Yang ditanyakan netizen itu sebenarnya ini loh. Tapi ibu ini pura-puranya nggak mudeng atau bagaimana, nggak ngerti saya. Yang pakai topi ya yang ditanyakan. Yang pamerkan anaknya ini mulu biar tenar kali ya. Biar viral gitu loh, biar dikenal orang mukanya. Ini terus yang dibawanya anaknya terus. Ibu jangan pura-pura nggak mudeng bu. Ibu tuh mudeng banget loh sebenarnya. Yang tujuan netizen itu ini yang ditanyakan. Ini siapanya ibu? Iya. Karena ini Peggy Setiawan juga ini bu. Yang dicurigain kan ini bu sama netizen bu. Nggak usah nongolin muka dia ini lah bu. Kami tuh nggak ada sangkut paut sama muka dia nih. Ya, netizen tuh maunya ini siapa yang foto dengan anak ibu. Namanya Peggy Setiawan. Jadi tolong jelaskan, jangan ini terus yang dibawa bu. Saya mohon ya. Netizen tuh mau ini fotonya kok bersama ini gitu loh. Yang dicurigai netizen ini siapanya? Anak ibu bukan, karena ini ada di catatan keluarga ibu gitu loh. Walaupun akhir-akhir ini udah menghilang. Nah ini tua gangster ini siapa ini? Kenapa sekarang bisa di Cianjur? Itu yang ditanyakan oleh netizen. Nongolin muka dia ini mulu, ini siapa ini? Semut juga tahu ini mah nggak ada bu. Ya, di rombongan geng-geng itu. Pusing saya ngeliat ibu ini. Klarifikasinya nggak jelas. Klarifikasinya itu seharusnya ini yang foto dengan anak saya ini nggak tahu rumahnya di mana atau apa gitu. Jangan ini terus yang umur 11 tahun maksudnya biar apa? Biar lewat wawancara masuk TV Biar aman. tolong netizen ini sampaikan ke ibu itu kalau saya tahu nomornya saya telepon langsung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebelum kita melanjutkan topik pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel YouTube Freddy Kako. Oke, kita gas. Sebuah pernyataan yang sering kali diungkapkan oleh seorang mantan Bupati Cirebon, ya, dari seorang ibu ya, yang barusan sudah kita simak. Dia selalu membantah bahwa anaknya itu hanya 4 orang, bukan 5 orang. Kemudian dia juga membantah bahwa anaknya tidak termasuk dalam pelaku di dalam peristiwa Vina Cirebon. Ini sebuah pernyataan yang menurut saya adalah blunder besar. Kenapa saya bisa katakan bahwa ini adalah pernyataan blunder besar? Karena si ibu ini yang merupakan seorang mantan Bupati Cirebon, dia lupa kalau biodatanya itu sudah kita screenshot, sudah direkam layar oleh netizen, termasuk saya sendiri. Di mana di situ tercatat dengan jelas bahwa jumlah anaknya itu ada 5 orang. Dan dari kelima anaknya itu ada nama Peggy Setiawan. Kira-kira yang berbohong di sini siapa, Bu? Tolong diperjelas. Jangan ibu kemana-mana membawa anak yang tidak termasuk di dalamnya. Tujuannya apa? Semua orang tahu kok kalau anak ibu yang dimaksudkan itu tidak terlibat. Tetapi yang menjadi tuntutan dari netizen Indonesia adalah Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur itu katanya ya, yang sedang foto bersama anak ibu. Itu yang dipertanyakan. Itu yang harus ibu jelaskan. Apa mungkin itu bukan anaknya ibu? Netizen sudah banyak bukti loh, Bu. Hati-hati ya dengan pernyataan ibu. Jangan sampai
pernyataan ibu ini mempermalukan diri ibu sendiri. Jangan sampai seperti itu. Nah, teman-teman, untuk lebih lengkapnya, untuk memperjelas bahwa pernyataan si ibu ini berbohong atau tidak, mari kita lihat lagi video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wanian. Saya Ketua PAC Malaikat Cipanas. Ini wakil saya Peggy dan ini hankam saya Ale sama Abeng mengucapkan selamat ulang tahun buat pembimbing kami, pembina kami, kakak kami, orang tua kami, Hendra Iskandar. Semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya dan disehatkan selalu. Semoga makin sayang sama adik-adiknya. Jangan Allah pembimbing kami. Mereka Ada tiga foto di sini, dua foto, terus ada satu video yang digabung di dalam satu file. Teman-teman perhatikan di videonya itu, seorang anak yang diduga Peggy Setiawan memakai topi hitam. Kemudian di bagian atas ada anaknya mantan Bupati Cirebon yang sering dibawa oleh ibunya ini, sedang berfoto bersama Peggy Setiawan yang berada di Cianjur. Ini yang membuat netizen selalu bertanya-tanya, siapakah dia? Di biodata yang sudah direkam oleh netizen Indonesia, di situ tercatat jelas bahwa anak dari mantan Bupati Cirebon ini yang namanya Peggy Setiawan masuk di dalam daftar itu, daftar keluarga. Dan total anak dari mantan Bupati Cirebon ini ada 5 orang. Dan dari kelima orang itu ada nama Peggy Setiawan. Ibu mau berbohong lagi? Nah, di situ dinyatakan bahwa saya mempunyai anak 4. Anak 5. Yang terakhir ini adalah yang namanya Peggy Setiawan. Seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga di lingkungan tidak nyaman. Yang mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan yang hoax ya. Pemberitaan yang hoax. Ibu katakan bahwa itu ditambahkan. Kira-kira yang menambahkan siapa? Bukankah saat ini malah di dalam biodata ini dikurangkan? Yang awalnya dari 5 orang menjadi 4 orang. Apakah sengaja dikurangin biar matching sama pernyataan ibu? Atau gimana, Bu? Sekarang teman-teman perhatikan video ini ya. Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini masih ada nama Peggy Setiawan. Perhatian baik-baik biar tidak salah itu ya, salah mengerti. Nama Peggy dihapus. Dan ini adalah korban salah tangkap. Hebat sekali ya. Skenario yang mereka buat ini sangat-sangat rapi. Setelah Peggy Setiawan yang palsu ini ditangkap, netizen Indonesia ramai-ramai mencari, mengkuliti keluarga dari mantan Bupati Cirebon. Mereka melihat di dalam biodata itu ada nama Peggy Setiawan dan anaknya itu ada 5 orang. Setelah itu viral, baru mereka menghapus nama Peggy Setiawan di dalam biodata itu. Tapi sayang, netizen sudah terlanjur menyimpan. Netizen sudah terlanjur merekam layar. Jadi, yang Anda lawan saat ini adalah netizen Indonesia. Ada sebuah pernyataan yang sangat menarik menurut saya, teman-teman. Dari Lucky Hakim, kalau saya tidak salah,
di sebuah cuitannya di Twitter atau Instagram itu, dia menuliskan seperti ini. Ini adalah pertarungan antara netizen versus jenderal. Artinya mereka sudah tahu siapa di balik DPO yang masih berkeliaran saat ini. Itu anaknya siapa? Mereka sudah tahu. Jadi, mari bersama-sama netizen Indonesia kita mengawal kasus ini. Jangan sampai lolos. Kasusnya Sambo saja selesai. Itu karena kekompakan kita netizen Indonesia. Masa ini yang rakyat kecil kita tidak mau bantu? Ayo bergerak bersama. Dan lucunya dari kasus ini, dari peristiwa Vina Cirebon ini adalah ketika ayah dari Eki, yaitu Bapak Rudi, yang merupakan seorang anggota kepolisian. Beliau ini ketika dimintai keterangan, ketika diwawancarai, menolak untuk dimintai keterangan. Ada apa? Seharusnya ayahnya Eki ini, Bapak Rudi ini, terbuka dong. Kan anak Anda ini kan jadi korban. Kenapa Anda malah diam saja? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami masyarakat Indonesia. Apakah demi sebuah jabatan Anda mengorbankan anak Anda sendiri? Apakah hanya sebuah pangkat Anda mengorbankan anak Anda sendiri? Bapak Rudi, ayo bekerja samalah dengan keluarga Vina. Rame-rame kita membongkar siapa dalang yang sebenarnya, siapa pelaku yang sebenarnya. Mari kita sama-sama buktikan bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap oleh Polda Jawa Barat itu adalah Peggy Setiawan yang palsu. Dan Peggy Setiawan yang asli itu sebenarnya ada di Cianjur, yang baru-baru ini sengaja memberikan klarifikasi bahwa dia itu bukan orang Cirebon. Dan netizen Indonesia kembali membongkar bahwa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur itu, yang ketika memberikan sebuah klarifikasi bersama dengan bapaknya, dan ternyata bapaknya itu adalah mantan sopir dari mantan Bupati Cianjur. Jangan-jangan ini dijadikan anak sementara karena peristiwa ini ya. Melek no, melek. Iya, harus dibebaskan. Kok Dia tidak masyarakat bersalah. Cirebon bisa minta si Peggy ini dibebasin? Kok bisa masyarakatnya sampai bersatu kayak gitu minta si Peggy dibebasin? Dan mereka tahu si Peggy itu bukan pelakunya. Kenapa? Ada yang bisa tahu nggak? Kalau bukan karena si Peggy itu dikenalnya di masyarakat itu, di kampung itu, anak baik-baik, nggak mungkin lah tetangga-tetangganya bersedia untuk membantu sampai berteriak, bebasin Peggy, bebasin Peggy, bebasin Peggy yang palsu. Nggak mungkin ya kan? Lucu aja sih. Apalagi zaman sekarang kalau tetangga-tetangga itu zamannya zaman julid. Zamannya CCTV tetangga. Nah inilah yang dinamakan CCTV tetangga. Tapi melihat si Peggy yang baik, makanya mereka nggak percaya Peggy pelakunya. Apakah masyarakat Cirebon ini yang berteriak bebaskan Peggy Setiawan itu dibayar oleh para pengacara? Saya yakin tidak ya. Saya percaya bahwa mereka mempercayai bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap oleh kepolisian Polda Jawa Barat itu adalah salah. Dan sangat-sangat disayangkan ketika menurut saya ya, bahwa Polda Jawa Barat terkesan terburu-buru melakukan prarekonstruksi terhadap kasus ini bersama dengan Peggy Setiawan yang palsu. Ini tentunya sangat disayangkan. Artinya kalau mereka sudah membuat
prarekonstruksi bersama dengan Peggy Setiawan yang palsu ini, berarti mereka seolah-olah memaksa bahwa Peggy Setiawan ini adalah aktor utamanya. Memang kalau nama itu benar, tetapi orangnya belum tentu benar. Udah dapat nih ya videonya ya. Oke. Bentar, aku mulai dari awal. Orang kesurupan. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Jejak backpacker. Mel-mel. Namanya bukan Mel-mel, dua nama disebut. Nggak kenal. Ikut-ikutan juga salah satunya ya? Wah, kesurupan roh. Menyisakan dua orang seperti pemain begitu. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aib dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aib dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aib dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar 2024 Bang Hotman. dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak asasi manusia. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Izin setik ya Bu ya video Anda. Maaf ya, saya ralat perkataan Anda. Di tahun 2016 ada kasus pembunuhan Vina, Anda bilang tidak tahu. Hebat. Terus kerja Anda sebagai bupati apa? Cuma duduk macam ini? Kuasa ya, dia tidak tahu. Dapat duit, dapat gaji, gitu. Sedangkan masyarakat Anda, Iya. ada kasus kayak gini, Anda tidak tahu. Seharusnya Anda sebagai bupati harus memasyarakat, tahu seluk-beluk kondisi masyarakat Anda. Anda bilang nggak tahu, berarti di saat Anda menjabat sebagai bupati, Anda cuma duduk lengang, dapat terima gaji gitu. Hebat. Maaf, bukan menuduh ya, bukan. Pernyataan Anda ini membuat, aduh, kok nggak tahu, apa pura-pura nggak tahu, apa pura-pura buta, apa pura-pura tidak mendengar, apa pura-pura menutupi kasus ini. Ya, kita bukan mengintimidasi Ibu ya. Netizen cerdas. Tapi pernyataan Ibu itu yang membuat kami geram. Katanya Ibu tidak tahu sedang keluarga Anda menjabat sebagai seorang bupati di tahun 2016. Masa nggak tahu? Terus tugas Anda sebagai bupati apa? Di situ. Makan gaji buta. Itu aja. Maaf ya, maaf sekali bukan menuduh. Tapi kami kecewa. Kalau ada bupati gini, kalau ada polisi begini, aparat begini, pegawai Indonesia kayak begini, duduk lenang senang tunggu gaji, ada apa-apa terjadi Indonesia bilangnya nggak tahu. Terus masyarakat percaya siapa lagi? Sedang masyarakat kita ini yang membayar gaji Ibu. Presiden yang membayar kita rakyat. Jangan duduk lenang kalau kalian sebagai seorang pejabat Indonesia, sebagai pegawai negeri, sebagai polisi, sebagai aparat di MPR, kami membayar Anda, bukan Anda duduk senang lenang, duduk macam ini. Maaf ya, ini teguran buat para pejabat-pejabat ini. Aduh, geram betul lah warga Indonesia ini. Apa yang terjadi dengan Indonesia ini?
Duduk senang lenang dapat duit, sedang masyarakat Indonesia bertungkus lumus mati-matian cari duit, 1000 dipersalahkan. Dengar tuh, buat para pejabat ya. Masa iya seorang bupati di tahun 2016 tidak mengetahui bahwa ada peristiwa yang sangat mencekam ketika itu, peristiwa Vina Cirebon? Masa tidak mengetahui sih? Ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya? Atau karena memang ada anaknya di situ terlibat, jadi dia pura-pura tidak tahu. 2016 betul yang mama saya sampaikan, saya masih SD. Dan bahkan ada satu akun TikTok itu ya mungkin lucu ya, ada yang ngotot banget gitu loh. Ada yang ngotot banget bilang kalau ya mungkin ini anak SD jadi ketua geng motor gitu. Anak SD mana yang jadi ketua geng motor gitu loh. Kaki saya aja belum nyampe buat nyetang motor gitu. Jadi nggak masuk akal sama sekali gitu loh. Paling pahit apa, Rama, yang dialami? Ya mungkin saya salah satu korban bully, tertindas ya. Mungkin di depan umum saya selalu diliatin, selalu ditanya pembunuh lo, ini lo, dasar keluarga pembunuh, kayak gitu. Sebenarnya saya menyikapinya ya biasa-biasa saja. Anda tidak perlu menyikapinya dengan cara yang berlebihan, biasa-biasa saja, karena memang bukan Anda, ya, karena memang bukan Anda. Yang dimaksudkan oleh netizen Indonesia, yang menjadi pertanyaan dari netizen Indonesia adalah siapa orang yang foto bersama Anda? Itu dulu. Itu yang harus dijelaskan oleh keluarga Anda. Apakah itu bukan saudara Anda? Apakah itu bukan anak dari seorang mantan Bupati Cirebon? Bukan Anda. Jadi, Anda sebenarnya cukup memberikan klarifikasi bahwa yang foto dengan Anda itu bukan saudara Anda. Bahwa yang foto dengan Anda itu tidak masuk di dalam daftar keluarga Anda. Bahwa yang foto dengan Anda itu adalah siluman dari gua hantu. Hai hai hai. Bongkar dia. Saya dapat DM-an nih dari oknum Apa tuh? Polda Jabar. Gak tahu ini beneran apa kagak. Dia ngomong sama saya. Tuh buktinya bahwa seorang Peggy ini, ya kan, yang ditangkap ini adalah asli. Lihat, dikirimin lah gue ijazahnya, kakaknya. Ya, dengan ijazah, dengan kakak, tidak menunjukkan bahwa itu adalah suatu alat bukti. Kenapa gue bilang itu bukan alat bukti? Nama Peggy Setiawan itu banyak. Sini datang ke tetangga gue, tempat gue ya, tetangga gue itu ada namanya Peggy Setiawan. Pada kalian tangkap juga, ya kan? Cuma ijazah, cuma kakak dijadiin barang bukti. Kalian itu tujuannya mau apa? Hah? Kalian itu tujuannya mau apa? Gue juga heran nih sama kalian-kalian ini. Hah? Hajar dia nih. Saya tidak akan pengaruh. Saya itu bukan orang yang bodoh yang kemarin sore dikasih bukti begitu langsung gue up. Oh ternyata benar itu Peggy pelaku. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Nama Peggy Setiawan tuh banyak se-Indonesia tuh berapa orang? Berapa ribu orang yang namanya Peggy Setiawan? Orang yang namanya Peggy Setiawan itu yang melakukan pembunuhan Vina. Bukan asal nyomot, yang penting nama Peggy Setiawan langsung comot jadi tersangka. Dijebloskan dalam penjara. Tuh, berapa ribu orang tuh masukin semua dalam penjara. Oblak, salam baras. Goblok, salam baras. Ya, sebuah pernyataan yang diterima oleh
si Eneng ini katanya dari oknum kepolisian yang mengatakan bahwa tuh Peggy Setiawan yang ditangkap itu benar. Itu Peggy Setiawan yang asli. Memang benar. Kalau kita melihat dari bukti yang ditunjukkan oleh kepolisian, ada ijazah, ada rapor, itu betul. Dia adalah Peggy Setiawan. Cuma sekarang pertanyaannya begini, apakah benar Peggy Setiawan yang ditangkap ini oleh kepolisian Polda Jawa Barat itu adalah pelaku? Itu yang harus dibuktikan dulu. Bukan hanya modal ijazah, lalu itu dijadikan sebagai barang bukti. Apa memang sekarang kalau mau jadi DPO, kalau mau jadi tersangka, harus bawa dengan ijazah ya? Harus bawa dengan rapor ya? Atau gimana? Itu yang saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama, saksi itu bilang dia kenal dengan ayah Eki yang polisi itu, ya. Dan ayah Eki kenal dengan saksi tersebut sejak adanya kasus Pina 2016. Bahkan ayah Eki bilang ke saksinya, kalau nanti melihat anak-anak geng motor itu kumpul lagi, hubungi dia, gitu loh. Ya. Dan akhirnya saksi itu melihat geng motor itu kumpul, dihubungilah ayahnya Eki. Itu pengakuan saksi tersebut. Nah, ada yang bertanya di komen, kalau saksi itu sejelas itu melihat kejadian, kenapa saksi tersebut tidak dipanggil oleh polisi? Kemudian ada yang komen bahwa saksi tersebut sudah dipanggil oleh polisi. Terus ada yang bertanya lagi, apakah saksi tersebut muncul di sidang? Jawabannya, saksi tersebut tidak pernah muncul di persidangan. Tidak pernah muncul di persidangan. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, pada tahun 2024 ini, saksi itu disebut saksi kunci. Saksi kunci ya, saksi utama. Pertanyaan saya, apa gunanya dia saksi kunci sementara dia tidak dimunculkan di persidangan? Sekali lagi, apa gunanya dia saksi kunci tapi tidak dimunculkan di persidangan 2016 lalu? Jawab. Coba kalian bayangkan, ayah Eki, anaknya meninggal. Dia kenal dengan saksi tersebut. Saksi tersebut, ayah itu mau dipanggil ke polisi. Kenapa ayah Eki tidak juga menekan saksi tersebut tampil di persidangan kematian putranya Eki? Jawab. Yang saya kenapa saksi kunci tidak dimunculkan di persidangan padahal sebelumnya dipanggil dia selalu datang? Ayo jawab, ayah Eki jawab. Ya, itu satu. Dan yang kedua, waktu itu polisi, waktu kejadian malamnya atau besoknya, polisi sudah datang ke rumah Peggy yang ditangkap kemarin 2016 sudah datang. Ya. Terus ibunya Peggy bilang Peggy lagi di Bandung kerja. Ya, Peggy lagi di Bandung kerja. Kemudian polisi tidak melanjutkan mencari Peggy, cuma menyita 2 motor dari rumah Peggy tersebut. Nah, padahal secara logika mudah jika polisi ingin menangkap Peggy. Iya. Yang pertama, polisi waktu itu tinggal tanyain kepada ibu Peggy, kalau benar Peggy kerja di Bandung, dia kerja di mana, alamatnya di mana. Akhirnya kalau alamat dikasih tahu oleh ibu Peggy, polisi Cirebon tinggal ke Bandung, tangkap, selesai urusan. Atau polisi Cirebon tinggal menelpon polisi Bandung, nanti polisi Bandung yang mencari ke alamat itu dan menangkap Peggy. Selesai urusan, dapat. Namun, kenapa tidak dilakukan? Dan mirisnya, tahun 2024 ini, si Peggy ketika ditangkap disebut sebagai otak pelaku. Berarti 2016 lalu, kenapa otak pelaku dibebaskan? Jawab. Ya, jawab. Masuk logika. Dan yang ketiga, saksi ini, AF ini hafal betul wajah Peggy, motor Peggy, bahkan wajah Peggy dulu dan 8 tahun sekarang dia langsung bilang, iya itu dia gitu loh. Motornya apa? Smash Pink. Jadi daya ingat saksi ini luar biasa. Coba besok ya tanyain ke saksi ini. Kalau nggak dia berubah aja, kalau udah dipelajari aja. Coba tunjukkan ke 11 foto dari DPO
ke 11 foto tahanan, kemudian suruh dia jawab, tahanan ini motornya apa, warnanya apa. Terus tahanan ini wajahnya ini, motornya apa, warnanya apa. Tanyakan, hafal nggak dia ke 11 motor tersangka? Atau cuma motor Peggy yang dia hafal? Seperti itu, coba tanya, hafal nggak 11 motor tersangka? Jangan-jangan cuma motor Peggy yang dia hafalin, warna dan mereknya. Ya. Dan kesimpulannya, saya ingin bertanya, gimana ceritanya orang yang dibebaskan atau tidak dicari lagi keberadaannya, padahal dia bisa dengan mudah ditangkap, si Peggy 2016, malah di 2024 menjadi otak pelaku. Dan bagaimana ceritanya saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan di persidangan bisa menjadi disebut saksi kunci di 2024. Sekali lagi, gimana ceritanya si Peggy yang dilepaskan dan tidak dicari lagi, padahal dengan mudah polisi bisa mendapatkan, dilepaskan, tiba-tiba di 2024 menjadi otak pelaku. Sementara si saksi ini, AF ini, yang 2016 tidak dihadirkan di sidang, bisa menjadi saksi kunci di 2024. Gimana ceritanya itu? Silakan kalian netizen yang menilai ya. Itu aja, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya ungkapkan tadi, sebuah kecurigaan yang muncul dari pemikiran saya bahwa si Aib ini dan juga si Linda yang sering kesurupan, mereka berdua ini adalah pelaku yang sebenarnya, pelaku yang masih buron. Sebuah ungkapan yang sangat menarik untuk kita kuliti dari video terakhir ini adalah, kenapa sih kalau memang benar si Peggy Setiawan ini adalah pelaku utama, otak pelaku dari kasus Vina Cirebon, kenapa di tahun 2016 mereka tidak langsung pergi ke Bandung untuk mencari Peggy Setiawan? Tapi tiba-tiba di tahun 2024 mereka langsung menetapkan Peggy Setiawan sebagai DPO. Dan bahkan tidak butuh waktu lama mereka bisa menangkap Peggy Setiawan. Yang saat ini, yang sekarang harus polisi memintai keterangan itu adalah si Aib dan si Linda ini. Mereka ini saya curigai masuk di dalam komplotan itu. Mereka melihat langsung peristiwa itu. 2016 bahkan si Aib ini tidak bisa dijadikan sebagai saksi kunci. Tapi tiba-tiba di tahun 2024 si Aib menjadi saksi kunci. Ada apa? Apakah ini adalah trik atau cara mengelabui lawan yang coba dilakukan oleh si Linda kesurupan dan juga si Aib saksi kunci ini? Ini pertanyaan besar untuk kita semua yang harus kita cari tahu. Karena kalau kita melihat fotonya Linda ketika itu dan fotonya Aib, itu mirip dengan Linda yang sekarang, dengan Aib yang sekarang. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah setia menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menyalakan tombol loncengnya. Dan sekali lagi, terima kasih karena kalian netizen Indonesia luar biasa. Mari kita kawal kasus ini, mari kita jaga kasus ini. Jangan sampai dia lolos begitu saja. Peristiwa Sambo bisa selesai. Kenapa Vina yang hanyalah seorang orang biasa tidak kita kawal bersama? Terima kasih. Salam waras.